Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yitro mertua Musa menasihatinya agar mengangkat pemimpin yang mewakili bangsa Israel berhadapan dengan Tuhan dalam menyelesaikan perkara umat yang besar. Para pemimpin tersebut bertugas mengurus perkara yang sanggup mereka pikul. Orang-orang yang dipilih tidaklah sembarangan, haruslah orang yang takut akan Tuhan, cakap, serta membenci suap yang dapat membuat seseorang yang tidak bersalah, baik orang miskin maupun orang kaya, harus dihukum mati atas perbuatan yang tidak dibuatnya. Sebagai hakim, mereka juga ditunjuk sebagai penengah atau pendamai. Tidak boleh melakukan kesalahan terhadap masing-masing pihak. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan tidak melihat status yang bersangkutan. Keadilan sekali-kali tidak boleh berat sebelah, baik karena yang pertama, rasa iba terhadap orang miskin. Janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apapun boleh diberikan kepada orang miskin sebagai sedekah, namun janganlah ada yang diberikan kepadanya sebagai hak selain yang memang menjadi haknya secara sah. Janganlah kemiskinannya menjadi dalih baginya untuk dibebaskan dari hukuman yang adil atas kesalahan yang dibuatnya sendiri. Ataupun yang kedua, rasa hormat dan takut terhadap orang-orang besar. Seringkali hakim menjadi berat sebelah demi menguntungkan orang-orang besar. Orang Yahudi berkata, melalui hukum ini para hakim diharuskan bersikap tidak memihak, supaya jangan sampai ada satu pihak duduk sementara pihak yang lain berdiri. Mereka juga tidak boleh membiarkan satu pihak berkata sesuka hati dan meminta pihak yang lain berbicara singkat. Kepada kita diingatkan agar juga berlaku adil dan menegakkan kebenaran. Bukan hanya penegak dan aparatur hukum yang bertugas dan diberi kewenangan melakukan penegakan hukum dan keadilan, tetapi kepada kita juga diminta untuk berlaku adil dan menegakkan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anak-anak kita, kepada pegawai, kepada pembantu kita, kepada bawahan kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Hendaklah kita memberi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan yang sebenarnya. Janganlah kita menindas, jangan menekan, apalagi merampas hak orang lain, sehingga orang-orang percaya juga menjadi alat Tuhan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di sekitarnya. Setiap orang wajib mendapat keadilan dan kebenaran dari kita, dan Tuhan akan melakukannya kepada kita ketika kita dan aparatur hukum absen dalam melakukannya. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, mengingatkan kami hari ini untuk kami sendiri juga berlaku adil, berlaku benar bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami memberi hak kepada setiap orang yang wajib menerima haknya, dan biarlah setiap orang melakukan kewajibannya bagi setiap orang yang harus melakukan kewajibannya. Dan kami mendoakan juga aparatur penegakan hukum di negara kami ini, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan kiranya memampukan mereka berlaku adil kepada semua orang. Terima kasih Bapa, berkatilah hidup kami hari ini, segala pekerjaan dan usaha kami juga berkatilah.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat melayani. Shalom.